Inspektorat tetap semangat, independen, tetap koordinasi dengan APH-APH yang lain, insyaallah masyarakat tetap mendukung. Halo Emor, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama Fahar dan di Fahar itu pengen ngajakin kamu ngobrol soal lembaga yang dibilang kayak agen rahasia itu ya bisa gitu loh. Namanya inspektorat. Lo pernah denger gak inspektorat? Itu kadang itu dua sisi ya. Karena juga ada selentingan katanya, wah itu lembaga isinya orang-orang yang nggak dipakai alias dibuang gitu. Pasti. Nah kan supaya kita nggak bingung sendiri, Mandar sudah sama sama dengan Bu Lailatul Qadriyah, anggota Komisi A DPR Jawa Timur. Assalamualaikum Bu, selamat datang. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu ya. Siap. Terus sekarang ngobrolinnya soal inspektorat nih, lembaga Nah, yang dua sisi loh Bu. Ada yang bilang, ini tuh kayak lembaga rahasia. Yang salah gitu. Ada yang bilang, ah, isinya orang-orang yang nggak kepake gitu. Sebenarnya ya Bu ya, ini kan kalau Komisi A itu kan mitranya iya, inspektorat ya. betul. Itu fungsinya itu apa tuh sebenarnya Bu? Jadi inspektorat ini ya enggak juga lah kalau dibilang, nggak kepakai gitu karena ya, kita semua pembinaan, pengawasan di lingkungan internal. Di lingkungan internal itu ya di, OPD, di dinas-dinas yang atau lembaga yang terkait di lingkungan pemerintah, gitu. Jadi karena karena tidak populer gitu ya, tidak sepopuler kayak BPK yang lebih eksternal atau KPK yang, lembaga independen begitu ya. Nah, inspektorat ini memang, pengawasan, ya pembinaan, evaluasi, di lingkungan internal pemerintah. Oke, jadi sebenarnya urgent perannya sebenarnya lah ya. Iya, Kalau oke. dibilang lembaga tempelan ya juga enggak kan. Karena perannya sevital itu loh Iya. ternyata. Dan hanya saja mereka karena ya lingkupnya kan terlalu regional. Kalau Iya. dibandingin sama BPK sama KPK kalah keren banget. Iya kan seperti itu. Atau pripun nih boleh Bang? Ya, ya karena lebih internal kan sifatnya, pembinaan ya, pembinaan. Jadi mitigasi, sebelum misalnya ada, mengarah ke apa namanya, dugaan-dugaan yang tertentu ya pastinya harus di tingkat internal seperti apa besarannya, seperti apa anggaran, seperti apa yang harus dilaporkan itu. Itu, dari inspektorat. Berarti kerjanya teman-teman inspektorat ini nggak kelihatan. Terasa Bu ya. Oh, berasa banget. Harusnya. Iya, Oke. berasa berasa. Soalnya kan kalau lembaga-lembaga pemerintah, yang mengawasi anggarannya tepat sasaran atau tidaknya, begitu kan dari, inspektorat juga. Oke, jadi sebenarnya mereka itu kayak semacam pawangnya anggaran malah ya. Ketika anggaran itu dibelanjakan supaya Iya, PIS, itu perannya teman-teman iya. inspektorat ya, Bu? Wow, jadi ketika kita bicara APBD, ini pengelolaannya bisa optimal ya karena teman inspektorat nih. Bu? Iya bisa, karena ya diawasi oleh inspektorat, nanti Oke. laporannya seperti apa kalau misalnya tidak ya kalau misalnya tidak sesuai dengan ketentuan gitu ya, ketentuan, maka inspektorat bisa memberikan warning. Oh, Terutama ya pembinaan, dibinalah, iya, oke, oke, dibina oke. tidak langsung terus mau divonis apa gitu, seperti yang lembaga-lembaga independen, Ada tahapannya ada berarti ya. Oh tahapannya. iya, kalau kayak gitu kerasa nggak nggak bisa lagi kita bilang lembaga tempelan. Karena kalau diceritakan sama Bu Laila ini sepenting itu ketika kita bicara APBD yang sumbernya dari duit-duitmu juga gitu kan. Betul, Ternyata gawangnya, penjaga gawangnya ada dari teman-teman inspektorat. Setelah waring, Bu, mungkin nggak sih kalau misalkan ada proyek yang dinilai bermasalah gitu kan, atau penggunaan anggarannya nggak pas, betul. bisa nggak sama inspektorat atau cuma dikasih catatan terus? Bisa di-stop, Bisa. bisa. Wah, berarti kalau kayak gitu penting ya, Bu ya? Tapi kalau mau nyoba, nyoba aja. Karena gini, karena ternyata ketika dia bisa ke stop, anggaran nggak cuma kasih rekomendasi, polisi Iya, loh, Bu. Sayangnya tapi banyak nih, Gen Z kayak saya, kayak Fadhar ini, millennials juga yang ngerti inspektorat itu apa. Bisa jadi pas CPNS,
Ya apa sih inspektorat ini? Oh, Daftar iya. di sini nanti kerjanya apa ya? Masalahnya di mana kalau kayak gini tuh? Pak? Publik itu nggak tahu kalau inspektorat sepenting itu loh Bu Laila. Ya tadi kalau di mau itu memang tidak sekeren gitu, tidak ini karena di internal ya, di internal OPD, tidak seperti KPK dan BPK, tapi ya ini miniatur. Ya kerja. KPK, BPK versi mini di daerah masih sebenarnya sama Iya, sebenarnya. Iya, iya, sama. iya, iya. Bahkan nanti ya rekomendasi kan bisa didapat dari inspektorat. Inspektorat memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga eksternal ini Oke. memberikan tindak lanjut karena ya memang sifatnya yang tadi lebih mini, lebih apa namanya, lebih internal begitu dan tidak seluas harus bisa merekom seperti KPK terus divonis korupsi Oke. ya memang tidak sampai ke sana. Pak, teman-teman inspektorat ini selama ini catatan bulannya kurang terbuka tuh. Maksudnya kurang terbuka kayaknya ya apa kayak muncul di Instagram gitu kan, muncul di TikTok, atau karena mereka saking sibuknya nih jaga APBD jadi nggak sempat ngurusin kayak gitu. Ya kalau di ini ke kami ya, Hah? ke Komisi A ya sudah cukup terbuka sih, mungkin secara publik ya, tugas Iya. kita bersama lah ya, tugas Mhm. kita bersama bagaimana mempublikasi, apa ya, kerja-kerja yang capaian-capaian yang juga di inspektorat. Tapi kalau di, kalangan internal ya sangat sangat berasa sekali karena ini anggaran misalnya inspektorat sudah mengatakan misalnya ini ya, ini kurangnya harus dikembalikan, dan lain sebagainya. Hmm. Nah, itu ya Gimana sebenarnya bener sih. Sampai ada disuruh kembalikan itu kan berarti sudah terbiasa iya kembaliin. iya, sudah Mungkin seperti itu ya. dipakai mungkin, sangat mungkin. Jadi, anggaran yang sudah digunakan oleh OPD, oleh Mhm. masyarakat, kalau misalnya berbasisnya itu di masyarakat, dilihat, diperiksa dengan satuan-satuan yang sudah, ada pagunya, kemudian kok kurang begitu, maka inspektorat ya harus memberikan catatan dan itu ya harus dikembalikan. Padahal penasaran, Bu. Kurang ini maksudnya kurang apa? Maksudnya apakah, wah ini indeks kinerjanya nggak sesuai nih, nggak sesuai capaian tujuannya nih gitu. Ya, Atau gimana, Bu? contohnya ya ini contoh kecil misalnya ada, kerja-kerja, makannya kurang misalnya, Oh, atau ya bangunan lah, heeh. bangunannya, loh ini speknya kurang, maka ya catatannya dari inspektorat dan, dari spek yang sudah dihitung oleh inspektorat ini kekurangannya sekian, maka ya lembaga tersebut ya harus Nutupi kekurangannya itu. Tahu ya harus gimana? mengembalikan kekurangannya. Kalau misalnya dari anggaran, 100 begitu, Heeh. nah kalau dihitung kira-kira ada, oh ini cuman, 50 ya 50-nya sih kembali ke kas Oke, negara. jadi sebenarnya vital banget loh kalau ceritanya Bu Laila ini karena ketika realnya, lah ini kok anggarannya 100 sih, padahal aslinya mek 50 iso loh. Harus mengembalikan segitu. Dikembalikan. Makanya kalau Wah, iya, mau iya, nggak iya, bisa iya. gitu ya silakan aja. Makanya itu serem banget loh ini. Sebuah lembaga yang sepenting itu jaga uang pajak masyarakat juga gitu Iya kan. betul. Sayangnya kurang terkenal, Bu. Ya ya ya. Hmm, Publikasi ya iya kali betul. mungkin, ya saya nanti sebagai anggota Komisi A, ya juga harus memberikan evaluasi ini ya, saran gitu. Jadi makanya perlunya hal-hal seperti ini, ngobrol di masyarakat, masukan dari masyarakat apa, kalau misalnya, ini kinerjanya inspektorat misalnya kurang ya, nanti akan kami, evaluasi juga, akan kami berikan masukan, "Nih kurang ini nih," Oh, gitu. masyarakat tuh nggak tahu, Bu. Nah ya Masyarakat itu. itu nggak ngerti kayak ada lembaga yang sepenting itu. Nah, selama ini kan kalau kita bilang masyarakat tuh teriak-teriak, uang pajakku dipakai apa gitu kan. Ya, Ada wujudnya, ada. Tapi ada juga lembaga OPD yang bantuin jaga. Kalau penting misalkan jaga betul. realnya kurang, mereka teriak-teriak gitu kan. Ya, Realnya tidak sesuai, mereka teriak. Nah, ini kan harusnya masyarakat tahu. Karena kan
temannya masyarakat juga nih berarti Iya, inspektorat. Wah, padahal bantuin jaga juga, laporan kalau laporan-laporan dari teman-teman inspektorat itu ke komisi, "Pak, ini Pak kita temukan ini ada, uang APBD yang, dari lembaga-lembaga yang sudah kita ini ada pengembalian sekitar sekian ratus miliar," gitu kalau, teman-teman inspektorat. wow, jadi lebih penasaran sih Farhan sebenarnya ketika tugasnya berat ya, Bu, ya. Seberat itu tugasnya. Indeksnya ketika inspektorat berhasil ini apa Mas sebenarnya? Tapi jangan dijawab dulu, Bu, ya. Oke, Kamu jangan kemana-mana, Empower, stay terus di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi sama Vanar, Empower masih di podcast Suara Rakyat edisi bahas inspektorat ya, Bu Laila ya. iya, Yang serem loh itu sebenarnya. Karena mereka memang ketika inspektorat itu berfungsi maksimal, banyak hal yang bisa dicapai, Bu, ya. iya. Nah, tapi indeks keberhasilan mereka ini apa nih, Bu? Sebenarnya, kalau menurut Bu Laila. Ya, apa, pembangunan atau anggaran Hmm. maksimal, satu. Maksimalnya itu ya kalau misalnya ya tidak maksimal, kalau tidak maksimal sekalipun ya pengembaliannya yang maksimal gitu. Oke, jadi indeks indeks mentoknya dia berhasil adalah ketika kita bicara gini ya, ada proyek yang Ya, jalan, ini udah oke nggak nih? Udah sesuai spek nggak nih? ya. Ketika nggak sesuai spek ya sisanya mana gitu kan? Nah, Jangan dibuang sia-sia gitu kan? iya, Wah, ini serem sih. Tapi tetap kan kalau kita bicara inspektor itu mereka OPD Bu ya. ya, Mereka mengawasi teman-temannya sendiri loh Bu. ya. Cerita yang pernah disampaikan teman-teman inspektorat Komisi A, tantangan mereka apa Bu? Ya sebenarnya kalau di inspektorat itu bukan kok inspektorat itu dibuang di inspektorat ya, Ah, bukan. Tetapi memang yang ada di inspektorat ini sosok figur yang memang sudah disegani wah, sebenarnya. Sudah sebenarnya ya. iya, sudah disegani, dituakan begitu sehingga nah ini yang kemudian, disegani oleh OPD-OPD yang lain. Sehingga ya yo corone, temen walaupun teman ya sesama OPD gitu, dia tetep gak wani gitu. Karena disegani tadi. Karena satu disegani, yang kedua iya, amanah yang diberikan kepada inspektorat ini kan sudah lain dengan OPD yang lain. Iya, masalahnya gitu kan. Iya, Powernya beda. Nggak beda, boleh dikasih ke sembarang orang ini Bu ya. betul. Ruang lingkupnya inspektorat, tapi saya jadi penasaran sih ketika mereka kan mengaudit Bu ya. Punten, ini sampai ke kepala daerah juga berhak mereka mengaudit Bu. Itu pripun? Ya, kepala daerah ya bisa di ini kinerjanya kan, kinerjanya, terus misalnya programnya kepala daerah ini kan tentu dikerjakan oleh, eee dinas-dinas begitu kan. Nah, dari situ kan bisa di ini oleh inspektorat. Bu, itu berat loh Bu, mengaudit Berat, bos sendiri loh Bu. bosnya. Nah ya itu yang nggak mikir ya orang gimana? Bis Jaga integritasnya itu loh Bu. iya, jadi kalau ya ini teman-teman inspektorat ini mengaudit, OPD-OPD lalu kemudian kan dia bisa memberikan rekomendasi. Oke. Pastinya akan memberikan rekomendasi kepada APH-APH yang lain. Oh, berarti hasil temuannya itu tidak mereka tindak sendiri, Iya, tapi diberikan rekomendasi ke samping. betul. Tetap berat, Bu. Masalahnya diaudit bosnya loh, Bu. Iya. Secara nggak langsung kan seperti itu ya kan. Intervensi bisa jadi muncul, atau tekanan bisa jadi ada. Cerita dari teman-teman inspektorat, gimana? Pernah nggak ada momen-momen seperti itu? Ya mungkin tidak saat ini, tapi sebelum-sebelumnya misalkan. Karena susah, Bu. Kalau pada mikir gini loh, jadi independen, ketika yang kita periksa itu atasan, lagi yang melantik kita. Berat loh, Bu. Iya. Maju gak ini? Maju gak ini kan gitu. Makanya itu berat ya. Ya serem gitu ya. Gimana? Kita punya ya ada, eee, apa, ada teman-teman DPRD ya, eee, bisa ngimbangi itu. Nah, DPRD juga punya masyarakat, punya teman-teman ini semua yang kita jaga bersama. Wow. Oke, berarti untuk menjaga integritasnya teman-teman inspektorat ada semacam pendampingan, Bu, ya? Iya, Kolaborasi dengan teman-teman iya, DPRD Jawa jadi Timur supaya tenang aja, intervensi iya, bisa jadi muncul, tapi ini iya, juga permintaan kan masyarakat gitu kan. ngawasinya berlapis-lapis kan, Ah, ya gitu. ah, Ada itu inspektorat, dia. ada DPRD juga, jadi Oke. semuanya.
Jadi gitu kan. aman sih kalau kayak gitu. Ya walaupun bisa jadi muncul tekanan, backing-nya kuat gitu, Bu, ya? Iya Masyarakat maksudnya iya backing-annya nih, Bu. iya Backing-annya masyarakat, karena gimana-gimana APBD itu ya duit pajak kan, Bu. iya, Duit betul. dari masyarakat, urunannya masyarakat lewat pajak. Wah, ya 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 ya. Terus kalau kita bicara soal audit nih, Bu. Saya pernah dengar banyak cerita, "Ya, audit itu formalitas saja." Di Jawa Timur inspektoratnya pripun? Kalau saya ini coba aja. Jangan, Bu, jangan, Bu, jangan, Bu. Kok bisa coba aja? Berarti bisa berarti kalau dari jawabannya Bu Laila, audit yang dilakukan teman-teman Inspektorat Jawa Timur tidak cuma formalitas, Bu, ya. Iya, tidak akan cuma formalitas. Tidak akan cuma formalitas. Ini jadi Iya menarik sih, karena cerita tadi kebetulan yang saya dengar itu bukan dari area sekitar sini, Bu, bukan. iya, Tapi ada dari beberapa wilayah lain, dan itu tidak terjadi di Jawa Timur, Bu, ya. Berarti kalau kayak gitu ketika ada pelanggaran, laporan inspektorat nggak pernah diabaikan dong, enggak, insya Allah enggak diabaikan. untuk Jawa Timur ya? Jawa Timur, insya Allah kami Komisi A tetap mendorong, mendorong betul inspektorat untuk apa namanya, semua keluhan. Iya tadi itu kalau diabaikan pastinya ada konsekuensinya, pasti ada konsekuensinya. Bisa jadi audit formalitas, laporan nggak direken, itu tidak terjadi di Jawa Timur. Terjadinya di wilayah Insya lain. Allah Oh, kami tetap Komisi A DPRD ya tetap ikut ikut mengawasi lah ya, mengawasi inspektorat juga dengan kan setiap ini mesti ada pembahasan, ada pengawasan ke mana dan di mana ya. begitu. Karena Jawa memang Timur kalau insyaallah. dibiarkan sendiri tidak didampingi oleh Iya. masyarakat, kasihan loh Bu itu. Itu berat soalnya Bu. Tugasnya berat loh. Ada kerawanan-kerawanan seperti ya mungkin nggak direken gitu kan. Kan nggak direken sebenarnya kalau selama ini iya saya ingat, eee, kurangnya personel ya, itu yang Itu. sebenarnya kadang bercanda yang di sana, di sini sudah ada apa, kayak penyidik gitu ya. Kita memang, kalau inspektorat itu selalu laporan, kami kurang penyidik," begitu. Hmm. Sehingga laporan-laporan dari masyarakat itu kadang ya itu kayak bercanda. Jadi memang itu jadi satu tantangan ya. Berarti inspektorat di Jawa Timur itu kurang SDM, Bu. Ya, Repot Bu kalau kayak gitu. penyidik-penyidik. Iya, kita masih harus Iya. Saya mikirnya supaya kayak ya gitu. maksimal tadi itu. Iya, karena kan kalau kekurangan penyidik kan itu bisa diisi P3K nggak sih Bu sebenarnya penyidik itu? Nggak boleh ya? Ya, intinya teruji. Intinya teruji. Berarti Penyidik kan ya ya bukan ya ya ya. yang sembarangan ya. Mhm. Ada mekanisme nggak Bu yang udah disiapkan teman-teman komisi A ketika, oke ini kan teman-teman inspektorat sudah sambat, Bu kita kurang SDM. Nah itu Iya. dari teman-teman DPR Jawa Timur pripun? Ya kita ya masih berupaya juga bersama dengan teman-teman pihak yang lain seperti kita juga menjalin kemarin ini kita bersama inspektorat juga dengan Kapolda ya, juga sedang menggodok, Oke, ya membicarakan bagaimana mengisi mm, kekosongan ini. mengisi kekosongan, ya juga peran-peran ini biar maksimal gitu. Wah, selain masalah SDM, pernah sambat soal teknologi nggak teman-teman inspektorat? Gimana? Teknologi, ya paling ya ya sambatan dari ini sih, sambatan dari masyarakat. Oh, kenapa ke masyarakat loh? Kenapa ke masyarakat? Kan Ya, masyarakat juga berhak kalau nggak salah Bu ya. Tahu kan masyarakat juga berhak langsung bikin laporan ke inspektorat. ya, ya kalau inspektorat sih ya dari SDM tadi itu ya. Saya melihatnya dari SDM, tapi cuman laporan itu kami sudah eh, apa pakai AI lah yang begitu-begitu ya untuk bagaimana apa, teknologi ini bisa dipermudah, bisa diakses oleh 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 masyarakat ya, oleh Gen Z terutama yang kalau yang bermedsos atau berteknologi ini kan Gen Z ya atau Mhm. milenial begitu. Hmm. Eee, kalau apa, dari masyarakat sendiri sebenarnya memang banyak ya tadi, keluhan dari Gen Z, dari, milenial agar Eee, satu bagaimana saya bisa mengakses Nah itu.
dengan adanya teknologi hari ini supaya kami bisa, lebih Kayak misalkan mudah hotline-nya lah, Bu, mengakses. misalkan mau lapor gitu kan, ini ada kayaknya proyek jembatan duitnya nggak sampai 3 miliar deh harusnya, Mmm, di tulisan anggarannya sampai 3 miliar. Nah, ini kan harusnya jadi ruang baru supaya teman-teman inspektorat itu hadir iya, juga gitu kan. iya iya. Kinerja mereka sudah oke sekarang di Jawa Timur dari cerita Bu Laila, tapi kan itu saja tidak cukup, Bu. Tidak cukup, tentu Iya, tidak cukup. betul, karena kan temuan-temuan dari masyarakat, lapornya ke mana? Nah, itu pripun, Bu? Ya kalau, terkait laporan pada hal-hal yang seperti itu, ya ke DPRD ya bisa. Oh, jangan khawatir, Bu, ya. Iya, karena ya kami ini kan perpanjangan dari ya wakil lah ya, wakilnya masyarakat ya di wilayah elektoralnya, Mhm. ya kita punya wilayah elektoral gitu ya, apa, anggota ini ya. Walaupun sejatinya ya kami wakilnya masyarakat se-Jawa Timur. Nah, tapi yang menggawangi insya Allah di dapilnya masing-masing ya bisa berkeluh kesah dengan, anggota di dapil. Nggak perlu khawatir jadi error. Ketika ya oke lah, ini kan setiap hal itu punya keterbatasan. Ya. Kali ini Inspektorat Jatim kinerjanya sudah bagus, tapi mungkin karena kekurangan sumber daya, jadinya agak belum bisa terbuka nih untuk laporan-laporannya nggak bisa langsung direct, bisa langsung ke teman-teman DPRD Jawa Timur Iya, ya. insyaallah. Kamu jangan kemana-mana deh, buat soal Inspektorat ini barang ngeri-ngeri sedap ya kalau kata Fahar. Masih bakal kita bahas sama Fahar dan juga Bu Laila di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi di podcast Suara Rakyat, ya, Mawar masih bahas soal inspektorat detektifnya Pemprov, Bu, ya. Karena tadi ternyata tugasnya penting. Meski itu soalnya kalau Bu Lela bilang juga tapi beberapa keterbatasan sumber daya. Padahal jadi pengen bantu sebenarnya, Bu. Tergugah, asik. Iya. Tergugah untuk membantu gitu kan. Iya 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 iya. Gimana caranya, Bu? Selain lapor ke teman-teman DPRD, boleh nggak saya viralkan dulu di TikTok misalnya, di Instagram gitu, biar dilihat sama teman-teman inspektorat. Karena kan saya juga bingung kadang, mau lapornya kemana ya gitu kan. Selain ke teman-teman DPRD, saya bikin viral dulu gitu, boleh nggak sih? Bukannya sudah sering ya, Iya sih, iya sih. Itu salah satu yang cara yang ya. invest. Iya, udah viral, udah justice gitu kan. Bisa jadi salah satu cara kita untuk membantu inspektorat. Atau jangan-jangan malah nggak usah diviralin, udah di kantor aja. Yang Ya, bener yang mana tuh sebenarnya, Bu? ya sebenarnya kalau mau bilang yang benar dan enggak itu kan punya cara masing-masing ya. Hmm, Kadang ada orang yang pengen demo, ya. ya gitu, untuk aspirasinya itu biar bisa ditindaklanjuti, kadang orang pengen demo. Demo itu kadang ya, bisa bersuara, bisa, show of force, Iya, ya aksi kayak yang massa gitu kan. begitu-begitu. Iya, iya, Nah, iya, salah iya. satu demo di digital ini ya mungkin dengan memviralkan, Oh, jadi bisa itu, jadi begitu. itu langkah yang sah-sah Demonya. saja berarti, Bu, ya? Oke, apapun caranya yang penting bisa nyampe gitu sebetulnya ya. Cuma ya tetap Iya, lebih lakukan santun kalau kita kan betul, ketimuran, tentunya yes, lebih baik gitu. ada koridor yang nggak boleh dilewati, Bu. Iya, Ya kan? Demo aja kalau anarkis ya dibubarin kan. betul. Sama kok di sosmed itu sudah Iya hate speech, sudah iya. hoax ya jangan gitu kan, Bu, ya. Tapi teman-teman inspektorat sendiri dari cerita yang disampaikan ke teman-teman komisi kan mereka merespon juga isu-isu viral di sosial media. Merespon Mas, merespon. Oke. Tapi ya karena tadi itu menangani banyak sekali kasus, begitu dari daerah-daerah juga akhirnya kan ya Oh, jadi pelan-pelan dan kadang itu, masyarakat kita kadang, "Iki kasusku gak nah, laporanku kudu ditangani," wes anu mutung. sabar geng. Sabar, Laporan nggih. baik. Jawa Timur itu luas loh. Wah, 38 kabupaten. Betul. Jawa Timur itu masuk salah satu provinsi terluas dan terpadat di Indonesia kan. Jadi yang lapor gak cuma kamu masalahnya. Wah, kasih lapor. Jadi ya teman-teman inspektorat bekerja optimal, iya. Iya Tapi batasannya itu tadi yang iya, bikin kamu betul. lapor saiki ya gak iso nene wis mari. Gak bisa besok langsung ini hasilnya ya gak bisa. Semua butuh waktu ya, Bu ya. Nggak pengen kolaborasi sama kayak misal kampus gitu kan, atau mungkin teman-teman saya jurnalis data, LSM misalnya, Iya iya iya. supaya produk enteng kerja di Iya, inspektorat betul itu. betul. Itu masukan yang ini nanti, akan kita sampaikan kepada ini kan bagian dari masyarakat begitu ya, apa, kampus dan lain sebagainya nanti kan akan kita sampaikan, biar menjadi kajian
bagaimana ke depannya untuk, eee, apa, plus, minus, dan lain sebagainya biar dikaji. Bener sih, karena satu kebijakan itu kita juga harus lihat plus minusnya. Jangan sampai nanti tujuan bagus, cara Iya, salah, bubrah Bu. betul. Gitu kan. Banyak terjadi ketika ada tujuannya, sebenarnya oke tujuannya, cuman Ya, cara jalannya ke caranya. sana ini yang nggak pas, akhirnya ya sia-sia juga gitu kan Bu. Laporannya Bu, ketika kita bicara inspektorat kan pasti audit. Laporannya tuh kita orang awam bisa akses nggak sih Bu? Kalau orang awam ya melihat hasil ya, Hasilnya, hasilnya. hasilnya. Ya, Gimana hasilnya. Bu aksesnya Bu? Ya, banyak banyak ini ya, kayaknya ya dari medsos, dari berita-berita juga bisa, Oh, tapi ya ada, pengumuman resmi juga ada. nah, karena Bu Lela nyinggungnya soal pengumuman resmi. Kendala saya nih, saya ini kan orang awam Bu ya. Nah, saya baca laporan-laporan kayak gitu, kamu dengar dulu. Bingung aku Bu. Ya 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 ya, iya, Arah nggak sih iya, supaya laporan-laporan itu jadi lebih ringkes Bu. Kita kita yang mhm. orang awam ini ngerti ya kalau katanya anak Gen Z sekarang bisa nggak ditulis pakai bahasa bayi gitu kan? Kan kita nggak tahu Bu, isinya gimana? Iya. Ini gimana sebenarnya Bu? Ya, kalau laporannya keuangan ya mungkin bisa dibacanya secara keuangan ya. Iya. Yang ya iya kita ini ya Mas, ya kita tindak lanjuti bagaimana bahasa bayi. Iya Bu. Kok Bahasa bayi itu bisa betul. masukin dalam laporan. Iya kan karena kan laporan itu kan yang baca bukan orang yang paham aja Bu. Iya Ya kan betul. dari masyarakat itu kan juga pengen ikut baca Bu Iya, Lela. Cuman ya itu tadi sebagai orang yang pas SMA pelajaran matematika saya bolos, iya, lihat angka ngantuk langsung Bu. iya Jadi kayak iya iya. apa sih ini? Ini apa bocornya ini? Akhirnya nggak jadi. Padahal kan itu sebenarnya bisa jadi salah satu metode untuk pengawasan kan Bu Lela. Betul. Iya iya iya. Iya kan, penting loh Bu itu Bu. Namun kan boleh disampaikan nggak Bu? Biar aku Iya juga bisa iya. baca di laporan ini. Nggak mudeng aku berusaha memahami itu. Nggak sih, ini tak taruh lagi gitu kan. Iya 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 iya. Nah, kita bicara soal audit ini. Ini kan berarti kan transparan itu harus. Ada sudut pandang lain yang bilang transparansi itu membuka kelemahanmu sendiri loh. Benar nggak sih Bu kayak gitu Bu? Eee, Insyaallah kalau sudah, apa ya, kita setransparan mungkin, eee, tidak bisa ya memuaskan, banyak pihak gitu. Menurut kita sudah oke gitu, kita sudah, transparan dengan tentu ada batasan-batasan biar karena semua di-publish juga gaduh nanti Iya, ya, ya bikin resah ya malahan. malah bikin resah gitu. Tentu dengan koridor-koridor tertentu kita sudah, setransparan mungkin insyaallah, kami bisa Oke. jaga. Berarti itu sebenarnya dia tidak membuka kelemahan sendiri Bu. Justru malah dengan kita tahu kelemahan kita, ya ayo dibenerin gitu kan Bu. Betul betul, itu sangat kami rasakan betul. Contohnya kayak orang sakit ya, Mas, ya, kalau kadang kita, mau periksa uji, nah takut nanti ketahuan penyakitnya. Nah, sama dengan yang Betul. begini-begini. Saya disuruh medical check up nggak mau, ya gara-gara itu Bu. Cek lah nanti aku apa ya nggak sehat, malah takut. Ya, Padahal harusnya tidak padahal kan boleh. harus ada obatnya Oke, gitu, iya iya diobatin iya dan iya. seterusnya. Jadi sebenarnya keberadaan inspektorat seurgent itu ya. Nah, karena Bu Laila ini kan sudah lama ya di DPRD Bu ya. Success story-nya teman-teman inspektorat ya Bu. Apa yang sudah berhasil mereka ubah di periode sebelumnya sampai periode ini yang terasa buat masyarakat atau mungkin masyarakat nggak ngeh sebelumnya. Ketika Bu Laila cerita, ya juga. Gitu. Apa ya, kalau, di inspektorat sendiri menurut saya yang sangat berasa itu anu, mmm, pengembaliannya, Pengembalian Bu ya. pengembalian. Pengembalian itu sangat, berasa sekali, oh ini kurang dan kemudian dikembalikan seolah-olah ini menemukan sesuatu yang apa ya, yang mungkin akan lepas, akan hilang ya begitu Oke. gitu. Jadi saya lihat, kami bisa me mengembalikan uang APBD sekian sekian gitu.
Ya itu kerasa banget sih, Bu, karena kan ketika ada yang nggak sesuai spek terus disuruh pengembalian, nah ini kan yang tadi ini kan bisa untuk lain-lain, kesehatan misalnya, memberi jalan yang lain Betul, misalnya, oke. ya. Ini mungkin sepele loh kelihatannya Power, tapi sepenting itu loh. Soalnya ketika ada susuan tadi Bu ya, Susuan. susuan tapi untuk hal yang benar. Jangan Heeh. dipelesetin. Ini susuan untuk hal yang benar. Itu kan bisa dialokasikan untuk perbaikan jalan, Betul. kesehatan, pendidikan banyak. Dan itu ya kadang orang lupa. Ada, tapi kadang nggak kerasa, Bu. Kasihan sebenarnya, bisa Ya, kan kayak gitu kan. ya. Barangnya itu ada. Cuman mau dibilang kerasa itu orang-orang lebih notice kalau dia nggak ada. Ada, oh ya wis gitu kan. Ketika nggak ada baru teriak-teriak kan seperti Baru itu. kerasa, ya. Nah, kalau kayak gini sih kamu generasi muda, kamu Gen Z, kamu millennials, menurut kami Bapak, gimana menurut Bu Lela? Anak-anak muda harus juga turun langsung demo dengan caranya atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya ya memang anak-anak muda Gen Z yang ya tentu saja, memang sudah eranya, era digital, nah harapannya bisa, menyampaikan aspirasinya, lewat dunianya, Nah, gitu. karena kan semua punya jalannya, semua punya Iya, caranya. Terakhir nih Bu Lela, buat teman-teman inspektor, harapan Bu Lela seperti apa? ya inspektorat tetap semangat, independen, Terus kalau yang ya gitu. Ah, terus kalau yang independen gitu. dan ya tetap koordinasi dengan APH-APH yang lain, insyaallah masyarakat tetap mendukung. Pasti, Fadal juga dukung kok. Karena ternyata sepenting itu. Selama ini sebelum ketemu Bu Lela, saya mikirnya, wah ini orang-orang yang pakai, wah ini tempelan. Ternyata enggak dong, penting dong. Dan kita semua wajib untuk support inspektorat nih yang bawah. Caranya gimana? Kita mulai dari yang paling dasar dulu aja. Kamu share episode ini kemanapun seluas-luasnya. Biar apa? Biar banyak yang tahu dong. Biar banyak yang tahu dan bisa mensupport inspektorat, bisa demo dengan caranya, Ya, tapi jangan sampai lewat koridor. menyampaikan aspirasi. Nah, menyampaikan aspirasi. Dari episode kemarin tuh bahasanya banget terlalu frontal, diratikan sama Bu Naila. Karena ya gimana lagi, cara muda kan ceritanya kan kayak gitu ya Mawar ya. Jadi, kamu sampaikan aspirasimu lewat duniamu supaya kendala yang dihadapi teman-teman inspektorat ini bisa teratasi pun SDM kan. Terima kasih Bu Lela, insight yang luar biasa buat Ya, teman-teman inspektorat. Jangan lupa kamu wajib buat like sama subscribe supaya kamu bisa tahu episode-episode podcast Suara Rakyat selanjutnya. Benar pamit, Bu Lela juga pamit. Terima iya. kasih sekali lagi Bu Lela. Terus di podcast Suara Rakyat episode selanjutnya. Mawar, have a good day. Bye.